Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Clarissa doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang mendengari dengan malam ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan ya apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa ya semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini ya, wow, temanya spesial untuk malam ini ya. Karena temanya adalah sosok spesial yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, ada seseorang yang sangat spesial dan orang ini tuh tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kamu seumur hidup ya. Meskipun kamu menjauh ya, kamu akan tetap terus selalu ya dalam satu circle kehidupan dengannya. Nah, jadi di video kali ini kita akan lihat ya, kita akan baca secara detail. Oke, disclaimer sekali lagi karena yang perlu kalian tahu ya, ini sifatnya energi general, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, atau terbolak-balik bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi teman-teman masing-masing. Jadi saran dari Clarissa, lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman semuanya yang mau dibacakan tarot secara private, secara personal ya, teman-teman bisa langsung saja gabung ya. Caranya gampang, klik aja link tautan WA, nomornya ada di deskripsi video ini. Jadi bisa teman-teman ikuti ya, mulai dari tata caranya, step-step langkah-langkah ya yang perlu kalian persiapkan sebelum ikut ya di pembacaan tarot secara private. Oke, jadi langsung saja kita mulai pembacaan ini dengan afirmasi yang positif. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan afirmasi yang positif ya, sesuai dengan energi malam ini. Oke, jadi langsung saja di sini Clarissa akan tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan tebarkan 10 kartu ya yang mewakili energi teman-teman semuanya yang malam ini menyimak readingan Clarissa. Oke. Seperti biasanya kita awali ya dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Kemudian ada kartu yang kedua, ada kartu yang ketiga, ada kartu yang keempat, ada kartu yang kelima, ada kartu yang keenam, ada kartu yang kedelapan, kemudian ada kartu yang kesembilan, dan yang terakhir spesial buat kalian ya, di sini ada kartu yang ke-10. Oke, seperti biasanya kita mulai baca ya dari urutan kartu. Yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu signifikatornya. Clarissa akan lihat di sini siapakah dia, sosok spesial yang tak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kamu seumur hidupmu ya. Jadi kita lihat siapakah dia, sosok spesial yang tak akan pernah bisa melepas kamu seumur hidupmu. Wow, menarik ya. Kalau dilihat dari energinya, saya merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang mencintaimu. Meskipun orang ini tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya, dia orangnya nggak bisa romantis ya, tidak bisa menunjukkan rasa sayangnya layaknya di drama-drama Korea ya. Tapi sejatinya orang ini tuh tak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kamu sampai kapanpun, karena orang ini sudah merasa nyaman ya hidup bersatu dengan kamu gitu ya. Memang terkadang orang ini tuh sering banget ya membawa tekanan mental dalam kehidupan kamu, terutama ketika dia cuekin kamu
gitu ya. Padahal kamu tuh berharap gitu ya, sesibuk-sibuknya dia, orang ini masih berusaha menyempatkan waktu dia untuk berkomunikasi denganmu. Tetapi orang ini tuh kayaknya tidak memikirkan kamu ya, sehingga kamu tuh merasa tidak dihargai posisimu sebagai pasangan karena dia lebih mementingkan urusan pekerjaan dan ego dia semata. Makanya di sini kelihatan banget gitu ya, kamu tuh kayak sedang dihadapkan sama situasi tekanan mental. Ingin rasanya kamu menyuarakan isi hati kamu, tapi kamu juga sadar gitu ya akan kelemahan pasangan kamu. Karena terkadang orang ini nggak bisa dikritik ya. Dia orangnya suka marah ketika kamu tuh menuntut sebuah keadilan ya, dan beberapa di antara dia juga sepertinya sering banget salah paham gitu ya. Padahal niat tujuan kamu tuh baik, kamu tuh mengkritik ya yang sifatnya membangun agar orang ini bisa menjadi pribadi yang lebih positive vibes. Tapi susah juga berdealing dengan seseorang yang mungkin tuh baperan ya, berdealing sama seseorang yang mudah salah paham, sehingga kamu tuh terkadang merasa kesulitan ya untuk menyuarakan isi hati atau tekanan mental yang saat ini sedang terjadi ya. Atau di sini saya melihat adanya energi lain ya. Beberapa dari dia, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu, dia adalah seseorang yang saat ini memendam perasaan cinta tapi tak tersampaikan. Mungkin kamu sama dia ikatannya saking deketnya ya, mungkin dia sahabat kamu, mungkin dia partner kerja kamu ya, atau mungkin bisa juga dia adalah seseorang yang sepertinya sudah kamu anggap sebagai bagian dari keluarga kamu ya, sehingga membuat orang ini merasa insecure gitu ya. Padahal selama ini dia berusaha menutupi rasa sayangnya kepada kamu ya. Kenapa? Karena dia takut ya kalau dia menyampaikan isi hatinya justru malah membuat ikatan kita jadi berjarak dan membuat kamu tuh menjauhiku. Padahal di sini sebenarnya ya, dari cara dia memperlakukan kamu itu sudah memperlihatkan bahwa orang ini tuh ada rasa cinta ya. Namun kamu juga nggak mau kegeeran karena orang ini masih belum bisa menyampaikan isi hati dia yang sebenarnya. Dan di sini juga menggambarkan gitu ya. Beberapa di antara dia ini memang tipikal seseorang yang apa ya? Sorry, ada suara iklan ya. Beberapa dari dia ini memang tipikal seseorang yang menurut aku tuh memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang gitu ya. Dia sudah menyerah sebelum dia berjuang. Ada juga ya yang seperti itu. Atau bisa juga menggambarkan tentang seseorang yang sedang mencintai kamu tapi di satu sisi kamu sudah mempunyai pasangan. Nah ya, kenapa dia nggak bisa mengungkapkan ya? Karena dia takut ya kalau dia dicap sebagai pelakor, kalau dia dicap sebagai pembinor ya. Dia nggak mau adanya kehancuran ya hubungan dari seseorang yang dia sayang. Padahal tuh sebenarnya kamu tahu siapa dia, karena orang ini tuh ikatannya deket banget. Dia sering banget ya mungkin peduli terhadap kamu jika dibandingkan dengan yang lain. Mungkin orang ini sering menjadi tempat curahan hati kamu ya. Atau mungkin beberapa di antara dia ini orang yang paling ngerti segalanya tentang diri kamu, karena ikatan kamu dan dia memang sedekat itu gitu ya. Dan ini kita lihat di sini ya. Oke, wow, menarik ya. Kalau dilihat dari energinya, saya merasa beberapa di antara dia saat ini sedang merindukan kamu. Ya, dia kangen sama kamu, ya, kangen sentuhan kasih sayangmu, gitu ya. Karena beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang berkonflik, gitu ya. Sebenarnya ini masalah kecil, ya, tapi karena kalian gitu ya nggak tahu cara menyelesaikannya. Nah makanya ini menjadi masalah besar yang berlarut-larut. Padahal sejatinya orang ini tuh ingin sekali berkomunikasi dengan kamu karena dia tidak ingin ya pisah dari kehidupan kamu tuh selama-lamanya gitu ya. Dan di sini juga yang saya rasakan ya, di antara kamu tuh juga sepertinya saat ini kepikiran dia. Karena nggak tahu kenapa ya, sehari saja hidup kamu tanpa orang ini tuh rasanya sangat hampa gitu ya. Dan di sini saya juga merasakan adanya energi lain
beberapa di antara dia sepertinya saat ini sedang menghadapi masalah besar. Nah, itulah alasan kenapa akhir-akhir ini dia jarang memperhatikan kamu atau sikap dia berubah nggak seperti biasanya. Karena itu sangat berpengaruh ya terhadap kondisi kedekatan kalian berdua gitu ya. Karena ketika orang sedang banyak masalah ya, tentu dia pengen menyendiri, fokus menyelesaikan masalah dan urusannya. Nah, makanya saat ini konteksnya dia ya nggak terlalu fokus ke arah kehidupan cinta karena ada masalah yang sedang dia hadapi. Atau di sini juga bisa menggambarkan ya tentang seseorang yang saat ini pengen minta bantuan ke kamu tapi dia merasa nggak enak. Karena orang ini belum cukup membahagiakan kamu ya, sudah mau membebani pikiran kamu gitu ya. Nah, makanya dia kayak merasa nggak enak, merasa ketar-ketir gitu ya, merasa sungkan ya terhadap dirimu. Dan kalau dari energi kamu, saya melihat kamu saat ini sedang dihadapkan sama kekecewaan yang sangat besar. Ya, sama orang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Aku nggak tahu ya, karena di sini yang saya rasakan tuh kecewanya kamu, karena dia orangnya susah dikendalikan. Dia bertindak liar, sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan kamu. Gitu ya, kayak orang yang susah diatur, padahal dari segi usia ya, orang ini tuh jauh lebih dewasa dia ketimbang kamu, tapi cara berpikir dia ini masih kekanak-kanakan. Nah, makanya hubungan kamu sama dia stuck. Dipertahankan sakit, dilepaskan tapi nggak bisa. Nah, itu yang membuat kamu tuh terkadang pusing gitu ya. Karena ya kamu bingung gitu ya. Kayak mau kamu tuh gimana sih? Aku tuh udah berusaha mengikuti alurmu ya. Tapi kamu selalu bertindak sesuka hati kamu tanpa memikirkan perasaan aku gitu ya. Karena ya aku tuh pengen gitu ya, kita setara. Aku pengen gitu ya, kita seimbang. Jadi kayak ya aku berhak ngeritik kamu, kamu pun juga berhak ngeritik aku gitu ya. Karena manusia nggak ada yang benar ya, manusia tuh pusatnya kekurangan dan kesalahan. Tapi apa salahnya jika manusia tuh mau mencoba untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan berusaha menghargai dan mendengarkan nasihat orang lain. Karena ya mungkin ya beberapa di antara kamu tuh saat ini kesel sama orang yang terlalu NPD. Orang NPD kan kayak gitu ya. Dia selalu merasa benar ya. Dia selalu merasa bahwa dia yang paling wow jika dibandingkan dengan yang lain. Dia anti kritikan. Nah, makanya di sini kamu galau, kena mental gitu ya karena berdealing sama orang yang NPD seperti itu. Dan di sini dalam waktu dekat tuh saya merasa beberapa di antara kamu akan stuck hubungannya. Ya. Jadi dalam waktu dekat tuh hubungan kamu akan stuck. Stuck tuh artinya apa? Ya mungkin kamu ingin menjaga jarak untuk menghindari konflik dari dia, atau mungkin kamu tuh pengen gitu ya, kita hold dulu ya. Kita break dulu ya, agar kita tuh bisa mengkoreksi diri masing-masing. Karena aku tuh capek gitu ya. Aku tuh nggak tahu apa yang harus aku lakukan ya. Demi membuat diri kamu tuh sadar bahwa segala kelakuan kamu itulah yang membuat aku tuh merasa sakit hati dan tidak bahagia. Jadi daripada aku memaksakan gitu ya dan kamu gak mau berubah, lebih baik kita break aja dulu ya. Kita koreksi dulu ya. Kita koreksi diri masing-masing. Aku nggak cari pembenaran kok ya. Yang aku inginkan tuh kamu menyadari bahwa segala tindakan yang selama ini kamu lakukan itulah yang membuat aku tuh ngerasa sakit hati. Nah ya, jadi dalam waktu dekat tuh ada yang seperti itu gitu ya. Terus saya juga merasa adanya penghalang lain ya. Beberapa di antara kamu dalam waktu dekat kamu akan shock, dimana kamu tuh akan melihat kebenaran. Jadi kamu tuh bisa melihat gitu ya, mana orang yang benar-benar tulus mencintai kamu dan mana yang tidak. Gitu. Karena selama ini kamu sudah cukup sabar menghadapi dia, tapi tetap aja ya orang ini nggak sadar-sadar. Jadi dalam waktu dekat tuh ya kamu akan melihat adanya kebenaran, sama semesta dibuka gitu ya, siapa yang busuk, siapa yang baik, sehingga kamu bisa menentukan ya hidup kamu tuh berdealing sama siapa. Terus ya saya juga melihat ya dalam waktu dekat tuh
Ada seseorang yang pengen berbaikan dengan kamu, ya. Dan orang ini tuh orang yang nggak bisa lepas dari hidup kamu. Dia pengen berbaikan dengan kamu, tapi kendala terbesarnya, ya, karena kamu saking keselnya sama dia sehingga kamu tuh nggak mau berkomunikasi dengan dia. Atau mungkin ya dia ada niat meminta maaf ke kamu, tapi kamu udah terlanjur emosi sama dia sehingga kamu blokir lah ya WA dia, kontak dia, sosial media dia ya, agar dia merasakan ya gimana sakit yang kamu rasakan saat ini gitu. Karena yang aku lihat tuh hubungan kamu tuh bakal stuck ya kalau pasangan kamu sendiri tuh orangnya nggak mau berubah, nggak mau berbenah. Karena di sini yang aku lihat selama kamu terikat hubungan dengannya ya, kamu tuh yang selalu berusaha berjuang mempertahankan hubungan ini, sedangkan pasangan kamu tuh kayak nggak mau tahu gitu. Yang penting terima beres gitu ya. Nah ya, padahal di antara kamu tuh sebenarnya tipikal orang yang nggak terlalu banyak tuntutan. Harapan kamu tuh sebenarnya cuma satu gitu ya. Aku nggak minta hartamu. Aku juga nggak menuntut kesempurnaan darimu. Tapi yang aku harapkan, hargailah posisiku sebagai seorang pasangan. Karena itu udah lebih cukup ya, udah lebih dari cukup. Karena selama ini ya, aku tuh kamu perlakukan secara nggak adil. Karena ini kelihatan gitu ya, kayak apa ya, dalam artian tuh tumpul ke atas gitu ya, nggak tumpul ke bawah. Jadi kayak kamu diperlakukan nggak adil. Kayak diperlakukan semena-mena, diperlakukan seenak dia sendiri. Dan alasan kamu mau bertahan sama dia sampai detik ini gitu ya, karena emang dia nggak bisa dilepaskan gitu ya. Dan di sini kamu tuh sudah pernah mencoba gitu ya, berbagai cara untuk bisa lepas dari kehidupannya, tapi apa yang terjadi? Orang ini balik lagi nyariin kamu, orang ini neror lagi gitu ya. Sehingga itulah akhirnya tuh mau nggak mau ya udah jalani aja. Mungkin saat ini dia belangsak, tapi suatu saat gitu ya, ya aku tuh berharap bahwa kamu tuh bisa sadar bahwa tindakan kamu, kelakuan kamu ya, itu yang selama ini menyakiti perasaanku. Dan di sini sebenarnya di awal tuh yang membuat kamu merasa takluk sama dia, karena seolah-olah di awal dia mirroring sama kamu gitu. Loh, kok kayaknya aku ngobrol sama kamu tuh nyambung ya, kamu tuh kayaknya sefrekuensi sama aku. Mulai dari kesukaan kamu, mulai dari hobimu ya, mulai dari cara berpikirmu ya, kayak kamu tuh ngerasa bahwa orang ini mirroring banget ya terhadap dirimu. Tapi makin lama makin dijalani ternyata beda. Kamu sama dia bagaikan air dan minyak yang susah menyatu, dan itu baru kamu sadari setelah kamu tuh menjalin separuh perjalanan kehidupan cintamu sama dia. Akhirnya tuh kok beda ya. Kalau tahu gini lebih baik enggak gitu, daripada ujung-ujungnya kecewa. Ya kayak nyesel aja gitu, karena apa yang aku kenal kamu dulu nggak kayak gini. Aku tuh merindukan kamu yang dulu, bukan kamu yang sekarang. Karena kamu yang dulu tuh kelihatan tulusnya, kamu yang dulu tuh begitu kelihatan pengorbanannya ya. Tapi saat ini apa? Justru malah yang aku rasakan tuh kau campakkan aku dengan tingkah kelakuanmu sendiri. Nah gitu ya. Terus ini juga bisa menggambarkan tentang diri kamu ya, yang saat ini tuh sebenarnya sudah terlalu lelah ya, karena terlalu sering memaafkan seseorang yang nggak sadar-sadar gitu. Artinya ya selama ini kata maaf kamu ya mungkin dimanfaatkan ya sebagai senjata utama dia ketika melakukan kesalahan. Cuman ya karena diri kamu sudah dibutakan oleh cinta ya, maka kamu nggak sadar bahwa selama ini ya kata maaf kamu tuh telah dia manfaatkan. Gitu. Karena di sini sering gitu ya. Sekarang dia minta maaf, sujud-sujud gitu ya, janjiin adanya perubahan, tapi 2 minggu kemudian dia balik lagi ke settingan awal. Nah makanya di sini kamu capek, akhirnya tuh kamu lelah. Akhirnya kayak kamu tuh ya udah deh gitu, terserah kamu aja. Karena udah capek gitu ya, ngomong sampai berbusa tuh nggak bakal masuk ya ke dalam kuping ataupun pikiran dia.
Jadi daripada berdebat, ya saat ini kayak kamu tuh udah mulai nggak peduli lagi sama dia. Bukan karena nggak cinta, karena emang tindakan dia udah keterlaluan banget gitu ya. Wow, dan ini kelihatan banget gitu ya, di saat kamu minta break sama dia merasa tersiksa ya, merasa kayak kena beban, merasa ketakutan, ada yang trauma apa ya, trauma takut aja kalau kamu tuh bener-bener meninggalkan di saat orang ini tuh tidak ingin kamu putuskan. Nah makanya berbenah. Makanya jangan NPD, makanya yang bisa menghargai orang lain kalau tidak ingin ditinggalkan. Nah jadi dia mulai ketar-ketir ya, dia mulai takut hilangnya rasa ya, takut hilangnya rasa cinta kamu ke dia, takut juga hilangnya rasa kepercayaan kamu ke dia ya, atau mungkin kemungkinan yang besar yang paling dia takutkan tuh kamu udah nggak mau lagi sama dia dan kamu udah menemukan kenyamanan yang baru. Nah itu yang membuat dia tuh kayak benar-benar ketar-ketir karena dia sadar gitu ya bahwa selama ini tuh ya dia lebih banyak salah ya, lebih banyak berbuat salah, lebih banyak memandang kamu sebelah mata, lebih banyak menyepelekan kamu, tidak menghargai segala kebaikanmu. Nah makanya orang yang takut tuh karena dia lemah ya, karena dia lemah, dia nggak bisa ngasih kebahagiaan ya. Kalau orang yang mungkin ya selama ini dia bisa membahagiakan kamu ya, tidak mungkin gitu ya, pikiran dia merasa takut untuk kehilangan kamu karena kamu ada karena gitu ya, karena dia adalah letak kenyamanan terbesarnya kamu gitu. Karena di sini yang membuat dia takut tuh ya karena dia sadar gitu ya, mungkin betapa kurang ajarnya dia selama ini, mungkin betapa dia terlalu sering memanfaatkan hidup kamu ya. Atau mungkin bisa juga dia ngikat kamu ya, menjanjikan adanya komitmen tapi dia sendiri gak bisa ngejalani komitmen tersebut. Nah ya, dan gara-gara bukan gara-gara ya, tapi selama kamu hidup sama dia, yang aku lihat tuh terlalu banyak segala hal yang kamu korbankan demi orang ini, sampai-sampai kamu tuh tidak mempedulikan posisi kamu sendiri gitu ya. Kamu tuh sampai tidak melihat sudah sedalam apa luka batin yang kamu rasakan. Kamu sampai nggak ngelihat gitu ya seberapa amburadulnya penampilan kamu ya, ataupun mungkin kayak kamu tuh sampai tidak mempedulikan kesehatan kamu sendiri karena selama ini hidup kamu terlalu banyak kamu korbankan demi dia, seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini. Dan ini cara dia ngikat kamu tuh juga nggak baik ya, cara dia apa ya, menjalani komitmen ini tuh nggak baik gitu, karena dia bersikap nggak adil gitu ya, kayak diperlakukan nggak adil aja kamu gitu. Dan kenapa kamu mau aja? Jawabannya tadi, karena kamu udah terlanjur banyak segala sesuatu yang kamu korbankan ya buat dia. Bukan berarti kamu bodoh, nggak gitu ya, tapi kamu tuh udah diperdaya sama dia sehingga kamu tuh nggak punya kuasa untuk bisa menolaknya, untuk bisa melepaskannya gitu. Oke, dan kalau diingat-ingat gitu ya, seandainya waktu bisa diputar ya, kalau akhirnya seperti ini tuh kamu nggak akan mau ya dibikin bucin, apalagi dipertemukan sama dia gitu ya. Padahal tuh sebenarnya ya pada saat awal kamu mengenal dia, kamu tuh udah ada rasa keraguan ya, kayak kamu tuh udah merasa nggak yakin gitu ya, tapi dia berusaha meyakinkan kamu sampai pada akhirnya tuh ya kamu bener-bener jatuh di pelukan dia. Karena ini memperlihatkan tentang energi kamu di masa lalu ya, dimana di masa lalu tuh kayak sebelum kamu menerima kehadiran orang ini dalam kehidupan kamu tuh udah nggak yakin gitu ya, bahwa kayak ya nggak yakin aja gitu ya orang ini tuh bisa nyenengin kamu, orang ini tuh bener-bener sesuai dengan apa yang kamu harapkan,
Tapi karena tipu daya dia yang begitu dahsyat ya, sehingga orang ini tuh manipulatif gitu ya. Dia pandai menutupi keburukan dia demi mendapatkan simpati dan hati kamu gitu ya. Dan setelah dijalani, hubungan ini tuh kesannya kayak panjang banget ya. Panjang kayak nggak ada ujung gitu loh. Kayak apa ya, ya udah gitu, kayak kamu tuh berjalan tanpa tujuan. Karena kamu tuh saat ini udah nggak mau ya terlalu berfantasi, berpikiran yang indah-indah gitu ya, atau berekspektasi terlalu tinggi terhadap hubungan ini, karena bisa bertahan sampai di titik sekarang aja itu udah cukup baik menurut kamu gitu. Karena ya kayak kamu tuh sampai berpikir gitu ya, nggak akan ada ya orang yang mau diperlakukan kayak gini selain aku. Itu karena aku sabar aja. Itu karena aku tuh udah terlalu banyak berkorban demi kamu. Sehingga mau nggak mau aku tetap gitu ya mempertahankan hubungan ini. Dan sebenarnya tuh di mata kamu ya, awalnya orang ini sangat spesial gitu ya. Ketika melihat dia yang dulu, spesial banget. Kalau nggak spesial ya nggak mungkin gitu ya. Kamu tuh bener-bener mau sama dia. Karena di masa lalu tuh dia bener-bener dewasa. Di masa lalu tuh dia bener-bener bisa ngertiin hati dan perasaan kamu gitu ya. Bahkan yang membuat kamu cinta sama dia tuh karena pengorbanan dia gitu ya. Yang membuat kamu tuh seolah nggak bisa melupakan momen tersebut. Tapi makin kesini ya kayaknya ada yang aneh gitu ya. Makin kesini tuh kayaknya ada yang hilang. Seperti itu. Dan di sini ya saya melihat nah ya, dalam waktu dekat orang ini akan baik-baikin kamu ya. Dia akan puji-puji kamu, dia akan rayu-rayu kamu. Kenapa? Karena dia ada butuh sesuatu. Mungkin butuh pertolongan kamu, mungkin dia butuh minta pinjaman duit ke kamu ya. Atau mungkin ya beberapa di antara dia pengen minta bantuan aja. Karena selama ini tuh satu-satunya orang yang peduli terhadap dirinya dia adalah kamu. Nah makanya kayak secara nggak langsung tuh sikap kamu yang seperti itulah membuat dia merasa termanjakan sehingga menjadikan suatu kebiasaan. Nah kamu sendiri pun kayaknya udah hafal ya, ketika dia puji-puji kamu, ketika dia ya merangkai kata-kata yang indah, pasti ada udang di balik batu gitu ya. Pasti ada maksud tertentu, pasti ada sesuatu hal yang ingin dia capai dari kamu gitu ya. Karena ya kamu udah hafal, kamu udah tahu ya, kamu udah memahami yang udah-udah gitu. Karena dalam waktu dekat tuh dia akan puji-puji kamu ya. Kalau kamu cewek ya kamu bakal dipuji bak ratu gitu ya. Kalau kamu cowok ya kamu tuh bakal dipuji-puji ya, bagaikan pangeran. Tapi ternyata di balik pujian tersebut ada udang di balik batu. Ada maksud ya yang pengen dia incar, ada maksud yang pengen dia dapatkan dari kamu. Terus nggak kurang-kurang ya, yang aku lihat selama ini effort yang udah kamu lakuin demi dia. Suruh ngalah pun iya, suruh berusaha ngimbangin dia pun iya. Tapi ternyata rasa cinta yang dia berikan tidak sebanding dengan kebaikan yang selama ini sudah kamu limpahkan ke dalam dirinya dia. Gitu ya. Nah makanya kamu tuh saat ini benar-benar di situasi yang pasrah. Artinya ya kalau dia memang ditakdirkan menjadi jodohnya kamu gitu ya. Ya kamu tuh berharap sama Tuhan agar kedepannya orang ini tuh benar-benar bisa berubah. Tetapi jika memang orang ini bukan pilihan yang tepat, kamu tuh berharap gitu ya agar orang ini tuh bisa segera dijauhkan atau dilepaskan dari kehidupan kamu selama-lamanya. Karena jika diingat gitu ya, terlalu sakit gitu ya untuk mengingat kepedihan yang telah dia lakukan. Gitu. Terus di sini juga bisa menggambarkan tentang seseorang yang ingin berubah ya, dari sesuatu hal yang buruk bertransisi menjadi sesuatu hal yang baik. Ya. Jadi ada yang berubah
gitu. Berubahnya dia setelah orang ini menyadari perubahan sikap kamu kepada dia. Karena mungkin biasanya kamu tuh ya selalu luluh, kamu tuh selalu memaafkan dia, kamu tuh selalu memberikan dia kesempatan. Tapi setelah kamu dihianati berkali-kali, ya akhirnya ngapain gitu ya, aku memaafkan orang yang gak mau berubah, kayak gak ada faedahnya, kayak gak ada manfaatnya. Daripada seperti itu, ya udah lebih baik jalani, lebih baik tuh kayak kurangi intensitas perhatianku. Nah, di sini ada yang panik, dia takut, dia stres. Nah, ya. Dan saya melihat ya bahwa orang ini tuh saat ini memang sepertinya kayak sedang menanggung beban ya. Dia kayak ada menanggung beban finansial keluarganya. Atau mungkin ya dia sedang menanggung beban utang. Nah makanya kenapa kayak penghasilan dia ini nggak cukup karena terlalu banyak pengeluaran daripada pemasukan, kayak lebih besar pasak daripada tiang. Nah makanya ketika dia sedang di posisi sulit, dia selalu meminta bantuan kepada kamu. Karena dia sadar kamu yang dipikirkan ya, dia yang dipikirkan olehmu gitu. Dan dia juga kayak merasa sok meyakini gitu ya bahwa apapun yang terjadi, aku tuh merasa yakin ya bahwa kamu tuh gak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Meskipun ya aku tuh sudah sering ya memperlakukan kamu gak adil gitu ya. Jarang memperhatikan kamu gitu ya. Terlalu memikirkan keegoisan dia sendiri. Meskipun kamu tuh kena beban mental, aku yakin gitu apapun yang terjadi kamu tuh gak akan pernah bisa lepas dari kehidupanku. Nah makanya gitu ya dalam waktu dekat tuh ya dia kayak memberanikan gitu ya, kayak pengen memberanikan diri gitu ya untuk meminta bantuan kepada diri kamu seperti itu. Dan ini juga Five of Pentacle ya. Ini juga menggambarkan tentang energi kamu. Ya, ini menggambarkan tentang energi kamu untuk sekarang dan kedepannya. Karena beberapa di antara kamu saat ini gak begitu fokus ya sama kehidupan percintaan setelah kamu tuh mengalami banyak sekali trauma kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan. Nah makanya ada ya di antara kamu tuh kayak saat ini ya udah terserah kamu gitu ya. Kalau mau kamu seperti ini, mau kamu seperti itu, ya udah cukup senyumin aja gitu. Yang terpenting tuh aku saat ini fokus saja ya sama karirku, fokus menabung, fokus menata masa depan gitu ya, dan mengikhlaskan urusan jodoh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya tuh apa sih? Ya udah gitu ya. Kamu tidak terobsesi lagi sama kehidupan cinta. Kalau memang ada jodoh, ya segera dipertemukan. Kalaupun enggak, ya udah, nggak terlalu obsesi kayak dulu gitu. Mungkin kalau kamu dulu gitu ya jomblo sehari aja, kamu udah bingung, udah panik gitu ya, pengen cari pengganti. Tapi saat ini kayaknya udah nggak ada faedah deh, apalagi di usiaku yang sekarang ya. Aku tuh lebih banyak fokus ya ke urusan karir, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan tidak terlalu memaksakan apa yang tidak bisa aku kendalikan. Kayak misalkan tuh perasaan dia gitu ya. Ya udah terserah kamu gitu ya. Mau kamu tuh apa sekarang? Yang penting aku udah bahagia dengan posisiku sekarang. Nah, kalau dilihat-lihat ya, selain kamu fokus ke arah karir ya, tidak begitu fokus ke arah kehidupan cinta, kayak kamu tuh lebih ngerasa lebih nyaman, lebih happy sendiri gitu ya, lebih happy sendiri. Karena percuma juga gitu ya, aku punya pasangan tapi dia nggak bisa menjalankan peran menjadi pasangan yang baik gitu ya. Jadi kayak ya udah percuma aja gitu ya, lebih baik tuh sendiri aja gitu ya, sendiri tapi bisa membuat aku tuh ngerasa happy gitu. Kamu jadi bisa tersenyum, kamu jadi bisa lebih banyak bersyukur, kamu jadi bisa lebih dalam artian tuh happy dan bahagia menjalani hari-hari kamu kayak gitu ya. Terus kita cek lagi di sini,
Kita akan coba tarik energi baru ya guys. Kita cari energi baru. Kita tarik energinya di sini ya. Kalisa akan tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya ya, yang menonton readingan malam ini. Kita shuffle dulu. Oke. Ini dimulai dari urutan kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang kedelapan, dan kartu yang kesembilan. Oke. Seperti biasa, Clarissa akan mulai dari urutan kartu yang pertama, dan di tebaran baru ini kita akan lihat ya, kita akan tarik ya energi baru, kita akan lihat signifikatornya, siapakah dia, sosok spesial yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Wow, oke. Beberapa dari dia, saat ini ada seseorang yang sepertinya mencari kabarmu. Kamu sama dia sebenarnya masih ada ikatan, tapi nggak tahu ya, entah karena kesibukan, entah karena kesalahpahaman, atau karena adanya aktivitas lain ya, sehingga ikatan kalian tuh makin kesini makin jauh gitu. Karena di sini nggak ada kata putus, tapi tiba-tiba satu dengan yang lain tuh sama-sama menghilang ya. Awalnya hubungan ini terasa dingin ya, tapi makin tidak berkomunikasi ternyata makin menjauh. Dan yang bikin kamu kesel, kamu ngerasa dia nggak ada effortnya ya pada saat dulu untuk berusaha menghubungi atau berkomunikasi dengan dirimu. Gitu ya, itu yang bikin kamu tuh kayak ngerasa tidak diperjuangkan gitu ya. Karena kamu berpikir kalau orang sayang ya pasti sehari aja tanpa kabar dia akan mencarimu gitu ya. Tapi pada konteks hubungan kamu, dia tidak. Makin kamu diam, makin pula dia bersikap diam. Sehingga ya sudah gitu ya. Akhirnya tuh kalian terjebak dalam situasi hubungan yang renggang dalam kurun waktu yang cukup lama. Bahkan beberapa di antara kamu tuh saat ini sudah ada yang lupa sama dia. Ya lupa gitu ya. Karena loh, aku tuh sampai lupa loh kalau saat ini statusku tuh nggak jelas ya. Statusku tuh sebenarnya masih ada ikatan sama kamu. Kemana aja kamu ya. Karena selama ini aku tuh nilai kamu tuh nggak ada effortnya. Ya, kayak nggak ada effortnya buat berusaha mencintaiku. Karena makin aku bersikap diam, justru malah kayak kamu tuh makin menjauh ya, makin gak ada respon. Nah aku kira ya kamu tuh udah mendapatkan orang yang lain, tapi nggak taunya kenapa kamu mencari aku. Nah itu ya kelihatan. Terus ini juga bisa menggambarkan ya tentang sebuah hubungan yang memang sepertinya sudah kandas, sudah berada di tepi jurang. Artinya tuh sangat mustahil rasanya hubungan ini untuk bisa diperbaiki. Kenapa? Karena kamu dan dia saling bertolak belakang. Dia dengan egonya, kamu dengan egomu, ya, selalu merasa saling benar. Ya, atau mungkin ya kayak susah buat diselamatkan gitu ya, kayak mustahil rasanya. Hanya keajaiban Tuhan yang bisa menyatukan kita. Jadi kayak bisa menggambarkan tentang situasi yang seperti itu. Terus dari energi lain ya, ada seseorang yang saat ini sedang meneteskan air mata, makanya dia mencari kamu karena dia sadar di saat kamu mulai sayang dan mencintainya, ternyata orang ini menyampaikan kamu dengan cara meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Emang diakui di masa lalu dia manipulatif, di masa lalu dia kayak siluman ya. Kadang sehari muncul, seminggu kemudian dia ngilang. Dia menyadari akan hal itu. Tapi seiring bertambahnya usia, akhirnya orang ini mau berubah. Dan dia pengen bersungguh-sungguh gitu ya. Berubah untuk kamu. Hanya saja gitu ya, kamu mau nggak mengizinkan ya orang yang mencari kamu ini bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu.
Oke. Nah, kenapa hubungan kamu sama dia kandas ya? Kayak seolah-olah itu sudah berada di pucuk jurang. Karena saya melihat orang ini terlalu welcome terhadap orang-orang yang baru. Nggak tahu ya, apakah beberapa dari dia memang seorang player, atau mungkin ya beberapa di antara dia memang tipikal seseorang yang mudah tergoda terhadap hal-hal yang baru, atau mungkin ya memang passion dia seperti ini. Nah, makanya kamu kayak seolah-olah itu menjadi korban ya dari jebakan cinta yang telah dia buat ya. Awalnya meyakinkan ya, dia menjanjikan kesetiaan ya, tapi setelah kau jalani hubungan bersama dia, ternyata dia hilang-hilangan ya. Dan sebabnya ketemu, penghalangnya apa ini? Dia orangnya tuh kayak dia udah punya komitmen nih sama kamu gitu, tapi dia nggak tahu batasan ya. Masih suka main sosmed ini kayak sosmed itu, masih suka apa ya, mungkin masih suka komal kayak, suka karaokean, suka live kayak atau mungkin apa ya, suka pakai app dating yang banyak kayak dan lain sebagainya. Itu kan kayak menggambarkan seseorang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap komitmennya ya. Kita lihat lagi. Nah, dalam waktu dekat, kenapa dia mencari kamu ya? Karena dia sudah sadar bahwa selama ini memang dia yang bersalah. Nah, makanya dia berharap dalam waktu dekat ya, kamu tuh bisa memaafkannya karena dia ingin membuka lembaran baru yang jauh lebih baik bersama kamu. Nah, cuman seperti yang aku bilang, ikhlas nggak gitu ya kamu nerima kehadiran orang ini kembali? Setelah apa? Ya setelah dia mungkin nyelingkuhin kamu, setelah dia meninggalkan kamu tanpa sebab, tiba-tiba saat ini dia muncul ya. Atau mungkin ya karena sikap egois dia di masa lalu. Sanggup nggak kamu memaafkan dia? Kalau sanggup ya nggak apa-apa, tapi dengan satu syarat. Aku bakal memaafkan kamu asalkan kamu benar-benar mau berubah dan memperbaiki sisi burukmu. Karena luka yang kau buat ini sudah cukup dalam, gitu ya. Atau di sini juga bisa menggambarkan tentang seseorang yang ingin bertemu dengan kamu karena dia ingin meminta maaf lahir dan batin karena kesalahan dia yang begitu besar, gitu ya. Dan ini memperlihatkan gitu ya bahwa rasa sayang dia ke kamu tuh begitu besar. Dia kayaknya nggak bisa move on darimu, ya. Dia terbayang-bayang terus sama wajahmu, ya seperti itu. Terus kita lihat lagi di sini. Wow, dalam waktu dekat, ya ini nggak semua, ya terutama bagi mereka yang melakukan kesalahan berat. Ini bagi mereka-mereka saja yang mungkin tuh hanya melakukan kesalahan kecil dan kesalahpahaman yang masih bisa kamu maafkan ya. Karena di sini ada ya beberapa di antara kalian yang dalam waktu dekat tuh bakal CLBK. Karena ya mungkin tuh kayak tindakan dia, kelakuan dia ini masih bisa kamu terima, masih bisa kamu maafkan. Karena ada sesuatu hal yang terlahir kembali. Ada CLBK, cinta lama bersemi kembali, gitu ya. Dan akar kalian tuh semakin kuat ya. Pondasi hubungan kalian tuh setelah kalian melewati kekacauan ini, itu akan semakin kuat ya. Karena mungkin ujian yang kamu hadapi kemarin ya, itu adalah penentu apakah kamu tuh bisa lanjut sama dia atau tidak. Tapi semesta masih mengizinkan kamu untuk bisa bersatu lagi sama dia meskipun gitu ya, dengan cara yang wow, sangat menyakitkan gitu ya. Terus saya juga mendapatkan ya energi lain di sini. Ini juga bisa mengindikasikan dalam waktu dekat akan ada badai yang terlewati, terutama bagi kamu dan dia yang saat ini sedang berkonflik. Gitu ya. Semuanya akan terlewati dalam waktu dekat. Ya, akan terlewati karena kesabaran kalian, akan terlewati karena cara kalian menyelesaikan masalah yang baik ya, atau mungkin ya akan terlewati ya karena kalian lebih memilih untuk sama-sama memaafkan ya, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Seperti itu.
Oke. Dan ini memperlihatkan tentang energi dia di masa lalu. Kenapa dulu kamu sama dia, karena ya orang ini yang kejar-kejar kamu. Gitu ya. Ini kelihatan banget. Padahal mungkin awal tuh kayak kamu udah merasa ragu ya. Udah merasa kayak dia bukan speknya kamu. Dia bukan tipenya kamu ya. Tapi karena dia terobsesi pengen mendapatkan kamu, dia kejar-kejar kamu, bela-belain mungkin gitu ya, jadi antar jemput kamu, bela-belain traktir kamu, ya, bela-belain nemenin waktu dia hanya demi bisa bersamamu. Nah, makanya kamu luluh. Itu karena pada saat dulu sebenarnya kamu punya pilihan lain selain dia. Gitu ya, tapi karena dahsyatnya dia ya mendapatkan hatimu, ya udah akhirnya kamu kecantol juga gitu ya. Dan setelah kamu nerima dia tuh masih sempat loh ada pikiran apakah ini tuh keputusan yang baik atau keputusan yang tidak, karena kayak firasat kamu, kata hati kamu tuh kayak seolah-olah tuh memberontak gitu ya, kayak menolak kehadirannya. Tapi kamu tuh masih bersikap ya, berusaha bersikap untuk berpikir positive thinking. Tapi tetap ya namanya energi itu nggak bisa dilawan. Seburuk apapun energi, meskipun kita berpikir positive thinking, itu jatuhnya akan negative thinking terus. Gitu ya, ya sama kayak dia. Gitu. Dan di mata dia ya, ini memperlihatkan tentang di mata dia kamu tuh kayak apa sih gitu ya. Ya di mata dia kamu tuh segalanya. Justru malah setelah dia menyadari kesalahannya, seolah-olah orang ini tuh kayak merasa nggak pantas menjadi pasangan kamu karena kamu terlalu baik selama ini ke dia. Gitu ya, padahal dia tidak cukup membahagiakan kamu. Dia terlalu sering menyakiti perasaan kamu, gitu ya. Tapi kamu tuh masih mau loh memaafkan dia. Kamu tuh masih ikhlas, gitu ya, memberikan dia kesempatan. Gitu. Ya. Makanya kayak di mata dia ya kamu tuh sangat berharga. Dan membuat saat ini dia kayak merasa minder gitu ya, merasa nggak layak, merasa nggak pantas untuk bersanding dengan kamu. Karena kamu terlalu baik, karena kamu tuh terlalu banyak berkorban ya, atau mungkin ya karena aku tuh belum pernah melihat seseorang sebaik kamu seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini. Wow, ya di sini ada kartu Knight of Wands. Kalau dilihat ya, saya merasa yang membuat hubungan kamu sama dia jadi berantakan, yang membuat hubungan kamu jadi dingin, yang membuat hubungan kamu jadi kayak berasa di pucuk jurang ya, karena adanya pihak lain yang ikut campur dalam hubungan ini. Nah ya, adanya orang lain artinya apa? Ya ada orang lain, nggak tahu ya apakah dia menghadirkan orang baru ke dalam hubungan ini, atau mungkin ya kamu yang menghadirkan orang lama ataupun orang baru ya masuk ke dalam hubungan ini. Nah makanya ini jadi berantakan. Kalau dari versi dia yang saya lihat gitu, dia mengira bahwa mungkin gitu ya, ini tuh tidak akan berpengaruh besar dalam hubungan ini. Tapi pada kenyataannya setelah dia menghadirkan pihak lain ke dalam hubungan ini, justru malah kayak memicu terjadinya kehancuran. Di luar kendali dia, di luar prediksi dia. Yang membuat hubungannya itu jadi di pucuk jurang, yang membuat dia menyesal, yang membuat dia jadi mencari kamu, seperti itu ya. Dan ini menggambarkan energi kamu ya. Kamu tuh saat ini dihadapkan sama sebuah pilihan. Di satu sisi kamu nyaman dengan posisi kamu yang sekarang, tapi di lain sisi ada seseorang yang mencari kamu dan dia pengen masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Tentu hal ini tuh nggak mudah ya, kayak nggak mudah jadi kamu. Ya nggak mudah aja gitu ya, karena dihadapkan sama sebuah pilihan tuh benar-benar butuh waktu untuk bisa menentukan apakah ini tuh merupakan pilihan yang baik
yang benar atau tidak. Ini kelihatan energinya, ya. Kelihatan banget energinya. Oke. Dan ini wow, ini menarik ya. Karena saya melihat dalam beberapa waktu ke depan tuh ada di antara kamu yang kamu berusaha menutup hati kamu. Menutup hati kamu kepada siapapun untuk sementara ini. Artinya ya mungkin kamu tuh kayak masih takut ya. Kamu masih takut untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Ya, jangankan dia, orang baru pun tuh juga ya masih membuat kamu tuh merasa takut gitu ya. Kayak kamu tuh masih merasa nggak yakin gitu ya, ada seseorang yang benar-benar tulus mencintaimu setelah kamu tuh melewati berbagai ya hal yang menyakitkan hati seperti itu. Oke guys, jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman boleh langsung saja silakan join ya. Caranya gabung, klik aja link tautan bawah ya, nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.